Kekuatan hubungan antara pajanan dan kejadian penyakit dapat dilihat dari nilai resiko relatif, odds ratio, dan nilai P masing-masing studi. Kedua, konsisten. Suatu hasil penelitian memiliki nilai konsisten jika dilaksanakan pada waktu, tempat, populasi, dan juga peneliti yang berbeda. Selain itu, desain penelitian yang dipakai juga harus berbeda. Kriteria konsistensi bersifat mutlak untuk menunjukkan sebuah penelitian bersifat kausalitas atau berhubungan. Ketiga, spesifisitas. Paparan yang semakin spesifik menyebabkan penyakit tertentu akan menunjukkan semakin kuatnya hubungan antara paparan dengan suatu kejadian penyakit. Satu paparan atau penyebab ditujukan hanya untuk satu penyakit agar bersifat kausalitas. Keempat, hubungan temporal. Suatu faktor atau penyebab atau paparan harus berlangsung atau ada sebelum terjadinya suatu penyakit sehingga dapat bersifat kausalitas. Kelima, respon dosis. Kriteria ini dapat juga disebut dengan dose-response relationship. Besar kecilnya dosis obat atau intervensi atau paparan yang diberikan kepada efek akan menunjukkan kuat lemahnya hubungan antara paparan dan efek yang dihasilkan. Keenam, kelayakan biologis. Hubungan kausalitas antara paparan dan efek harus dapat dijelaskan secara biologis. Hubungan tersebut harus dapat dijelaskan secara runtut sehingga dapat menimbulkan suatu kejadian penyakit. Ketujuh, koherensi. Hubungan antara paparan dan efek yang terjadi dapat dibuktikan sesuai dengan fakta dan logika mengenai penyakit tersebut. Sebuah penelitian dapat dikatakan koheren atau bertalian apabila penelitian tersebut tidak bertentangan dengan fakta atau kenyataan yang sudah terjadi secara umum. Kedelapan, bukti percobaan. Suatu penelitian yang menggunakan desain penelitian eksperimental dapat membuktikan hubungan kausalitas melalui medical record trial, intervensi, dan studi pada hewan. Kemungkinan kausalitas yang dihasilkan akan semakin kuat apabila menggunakan desain penelitian eksperimental ini. Dan kesembilan, analogi. Hubungan kausalitas yang sudah dapat dibuktikan sebelumnya dengan kondisi yang relatif sama dapat dianalogikan memiliki tingkat kausalitas yang sama jika memiliki karakteristik yang hampir sama. Ukuran-ukuran epidemiologi. Pertama, ukuran dasar epidemiologi. Ukuran epidemiologi digunakan untuk mengetahui kejadian dan pola suatu penyakit atau permasalahan yang terjadi di masyarakat. Beberapa ukuran dasar epidemiologi sebagai berikut. Pertama, bilangan absolut. Bilangan absolut merupakan bilangan mutlak yang tidak memiliki pembanding. Kedua, rasio. Rasio merupakan nilai relatif yang dihasilkan dari perbandingan dua nilai kuantitatif yang pembilangnya bukan bagian dari penyebut. Ketiga, proporsi. Proporsi merupakan hasil pembagian dari suatu bilangan dengan bilangan yang lain di mana pembilang merupakan bagian dari penyebut. Keempat, rate. Rate adalah perbandingan suatu peristiwa dibagi dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena peristiwa yang dimaksud atau population at risk dalam waktu yang sama yang dinyatakan dalam persen atau per mil. Kedua, ukuran frekuensi penyakit. Ukuran frekuensi penyakit adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur kejadian
penderita penyakit atau kasus baru dan lama dari populasi dalam periode waktu tertentu. Prevalence dibagi menjadi dua, yaitu point prevalence